Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama 3. Di sini kami akan melakukan wawancara atau podcast bersama Bapak MUI dengan Bapak siapa Pak? Jamil Arsyad. Dengan Bapak Jamil Arsyad. Mari kita mulai podcastnya. Di sini kami akan membahas ada 2 materi ya. Satu materinya terdiri dari 10 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan apa penyebab orang menjadi intoleran, dan yang kedua, bagaimana cara membangun karakteristik modern tanpa masuk ranah yang keliru. Di sini saya ingin bertanya Pak, dengan nama saya Riko Pramudia. Apa yang dimaksud dengan intoleran Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya diperkenalkan dulu ya. Dari salah satu unsur Majelis Ulama Indonesia dan Bekerja di Jakarta Utara. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk sharing dengan teman-teman ya, yang tadi ditanyakan apa yang dimaksud dengan intoleran ya. Nah, kalau kita lihat dari bahasa, intoleran itu adalah sifat yang tidak tenggang rasa ya, atau tidak toleran. Nah, ini memang sesuatu hal yang sangat harus kita hindari. Kenapa? Karena sifat tenggang rasa ini ya harus terwujud di masyarakat. Apa maknanya? Maknanya itu harus saling merasa. Kan itu tenggang rasa. Kalau ada yang sakit, kita ikut merasa sakit. Ada yang senang, kita pun ikut senang. Nah, dalam hal peradaban di masyarakat, di sini harus adanya sifat toleransi agar terjadi apa? Kemaslahatan umat, kebaikan di dalam pergaulan, apalagi tinggal di masyarakat majemuk ya, itu harus ada toleransi. Kemudian untuk menyikapi hal-hal ini ya, harus kita berikan pengetahuan agar jangan sampai ya, kita ini hilang tenggang rasa hingga tidak merasa apa yang dirasa oleh orang lain. Artinya dia punya sifat ego. Kalau sifat ego ini kan nggak bagus masyarakat. Dia maunya didengar, tapi ya mendengar tidak mau. Dia maunya diajak bicara, tapi ketika nggak dibicara nggak mau. Nah, ini adalah hal yang harus kita sikapi supaya ya pergaulan di masyarakat bisa terjalin dengan baik. Kalau ya terjadi sifat toleransi, nah terutama di dalam peradaban ya kehidupan masyarakat. Kalau kita tidak toleransi atau tidak merasa dengan sesama, nah ini akan terjadi hal yang tidak baik. Ya, umpama di masyarakat ada kerja bakti, ya, nah kita kan sebagai masyarakat harus merasakan dan harus ikutlah untuk andil dalam kegiatan tersebut. Supaya apa? Supaya kehidupan kita di masyarakat ini bisa langgeng, bisa baik. Tapi andai kan sebaliknya kita tidak mengikuti, tidak merasakan apa yang terjadi pada saat itu, ya kita akan mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Ya, bisa dicap di masyarakat kita ini orang tidak bergaul, ya tidak mau peduli,
Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita sudah dicap tidak peduli, akibatnya kita pun tidak akan dipedulikan oleh orang lain. Tuh, ya, jadi kita hindari. Apa yang dimaksud dengan intoleran adalah orang yang tidak merasa, tidak punya rasa peduli dan tidak peka. Itu menurut saya sebenarnya. Ya, baik. Siapa lagi? Silakan. Apa faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi intoleran terhadap kaum lain, Pak? Penyebabnya adalah sifat ego sebenarnya. Sifat ego, merasa dirinya ini ya mungkin ada kelebihan sesuatu. Entah dia di situ menjadi orang yang terpandang, kemudian orang yang merasa paling pintar dan paling segala-galanya. Nah, jadi ini diantaranya yang menyebabkan ya orang bisa jadi ya intoleran. Ya, jadi sifatnya itu hanya maunya yang dipandang hanya dirinya. Ya, ketika dia ingin mengajak teman-temannya, dia harus datang. Ada acara kumpul-kumpul, ada acara umpamanya ulang tahun, mau didatangi, tapi dia ketika diminta untuk datang tidak mau. Nah, ini kan berarti sifatnya apa? Ego, ingin menang sendiri gitu. Ketika berkumpul nih ya, dia umpama ada makanan, minta mau tapi ngasih nggak mau ya. Nah, jadi merasa ingin dirinya lebih diperhatikan ya dan sebagainya. Maka ini sebabnya untuk menghilangkan itu, maka hilangkan rasa ego masing-masing, bahwa Allah menciptakan manusia ini sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, sama semuanya, kaya miskin, pintar bodoh ya dan sebagainya, itu sama punya haknya ya. Apalagi dari sisi kemanusiaan ya, kan ada di Pancasila ya, apa yang menunjukkan kita harus bersifat sosial dengan masyarakat. Betul, apa tuh sila keberapa? Tahu nggak kalian? Keadilan sosial. Nah, semuanya punya hak kan? Nah, ini harus kita lakukan. Insya Allah kalau satu sama lain yang menghilangkan rasa ego, dia untuk itu bersama di masyarakat, mudah-mudahan ini akan tidak terjadi. Ya, seperti itu Mbak. Iya. Baik, siapa lagi? Saya ingin bertanya, Pak, seberapa besar pengaruh kelompok mayoritas terhadap perilaku intoleransi? Pengaruhnya ini sangat besar sebenarnya ini. Kalau andai yang kita melihat kondisi di masyarakat, ya, contoh umpama di salah satu masyarakat, ya, itu banyak orang kaya. Ini dari sisi sosial ya, kaya. Akhirnya mayoritas merasa dia itu paling terpandang di situ, paling hebat di situ. Akhirnya yang lain entah dari sisi ekonominya itu di bawahnya ya merasa direndahkan. Kenapa? Dari sisi mayoritas ya. Kemudian dari sisi suku ya. Suku ini kalau dia lebih mayoritas, dia akan merasa apa? Merasa sukunya paling hebat, paling berkuasa, paling bagus dan sebagainya. Hingga yang minoritas ini ya nggak dianggap. Ya, umpama satu suku ada paling banyak, perlu sebutin nama sukunya, nggak perlu kali ya, nggak perlu ya. Satu suku A lebih banyak, ya. Kemudian di tengah satu masyarakat suku B lebih sedikit, bandingannya 70-30 lah. Nah akhirnya apa? Yang 30 merasa minder, tersisihkan, terkucilkan. Ya, yang 70 merasa banyak kan? Wah, berkuasa. Ya, kalian semua harus ikut kepada yang mayoritas ya, karena kita lebih banyak. Seperti itu akhirnya.
Ya, nah maka dari itulah ini perlu kesadaran orang yang kebetulan mayoritas ini harus menyadari bahwa mayoritas dan minoritas punya hak yang sama. Gitu. Dan minoritas punya hak ya untuk hidup di tengah lingkungan yang mayoritas pun berhak dan harus harus ada toleransi yang tadi, toleransi. Kalau ada toleransi, insya Allah yang 30% ini dia merasa termasuk dalamnya dan enak dalam bergaul pun jadi membaur. Tidak ada lagi yang membahaskan mayoritas dan minoritas. Nah, ada lagi dalam hal agama. Ya, agama lebih banyak, mayoritasnya lebih besar, lebih tinggi. Yang B ya lebih minoritas. Ya. Nah, minoritas ini harus ya istilahnya dia toleransi lah dengan minoritas. Ketika minoritas ada sesuatu ya kita hargai. Nah, kehidupan saling menghargai inilah yang harus diciptakan ya di masyarakat agar terhindar daripada intoleransi tadi. Ya, maka ya yang harus ya diperhatikan mayoritas punya sifat dia menghargai antar sesama walaupun minoritas. Ya. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya, apakah pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah intoleransi? Dari sisi pendidikan itu sangat penting. Sisi pendidikan sangat penting. Ya, makanya apapun ya yang kita jalani dalam kehidupan ini ya yang menopang, yang menunjang ada pendidikan. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan ya itu pasti jelas berbeda. Ya nggak kira-kira? Beda nggak? Beda. Yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan pasti beda. Ya. Nah, oleh karena itu kita ini sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus haruslah punya tujuan, punya cita-cita, ya, dan yang mendukungnya adalah pendidikan. Dengan pendidikan ini kita bisa membawa diri kita di tengah masyarakat. Dengan pendidikan kita bisa menempatkan diri kita. Dengan pendidikan kita bisa menjadikan kita ini di tengah masyarakat ya menjadi hal yang bisa menebar kebaikan. Kita pendidikan. Maka ya orang yang berpendidikan jangan sampai punya sifat intoleran. Kenapa? Karena dia ada ilmunya, dia belajar. Maka harus tingkatkan kebersamaan, tingkatkan saling membahu-membahu, kerjasama dan sebagainya. Itulah fungsi pendidikan sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai kita berpendidikan tapi kita tidak bisa memposisikan diri kita. Kita di mana, kita harus bagaimana dan harus seperti apa. Itu tidak lupa pendidikan harus bisa punya pendirian. Terus saya tahu ilmunya, saya ngerti, saya paham. Ya, dia harus berjalan di rel yang ilmunya yang dipelajari. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik adalah dari ilmu. Makanya kata Nabi mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya apa? Cahaya untuk menerangkan kegelapan. Ketika ada kegelapan, ya kita punya ilmu, ialah kegelapan. Ya, paling tidak berkurang gelapan itu dengan adanya cahaya. Jadi ketika ada di orang yang tidak berpendidikan, kita hadir di situ, maka insya Allah kita akan menjadi cahaya. Kalau kita menjadi cahaya, berarti berguna nggak dengan mereka? Berguna. Kayak kalian semua nih punya ilmu, nanti hadir di masyarakat, pasti kalian akan menjadi keluarga atau menjadi seseorang yang berguna. Pasti. Kenapa? Ada ilmunya. Ya, coba kita bandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Apa yang bisa diharapkan di masyarakat? Benar? Nah, akhirnya apa? Dia nggak bisa apa yang dia harus kerjakan. Dia nggak mengerti, dia nggak paham, dia nggak tahu ilmunya. Mau kemana? Akhirnya ujung-ujungnya, ya, mohon maaf, ada satu masyarakat yang nggak bisa kerja apa-apa. Akhirnya dia kerjanya narik sampah, ya apa-apa yang seperti itulah. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Nah, saya berharap kepada kalian nih yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan akan menjadi cahaya di masyarakat. Iya, gitu ya. Baik, siapa lagi?
Apakah peran agama sering disalahartikan hingga menjadi alasan intoleransi? Peran agama, Peran agama. peran agama ini bisa dikatakan paling penting, peran agama. Kenapa? Karena dengan agama, ya, kita bisa memposisikan diri kita di mana dan apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan dikira kita ini hanya belajar umum saja cukup, ya. Nah, disitulah kita perlu, ya, mempelajari ilmu akhirat, ilmu agama. Hanya dikatakan, ya, tuntutlah ilmu, ya, sampai ke negeri Cina. Nah, itu ada bahasa seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan, ya, tuntutlah idza arada dunya fa'al ilmi. Kalau kamu ingin meraih dunia, harus ada ilmunya. Wa idza arada akhirat fa'alihi ilmi. Kalau kamu ingin akhirat, maka harus punya ilmu. Jadi yang paling penting, yang paling berperan di dalam kehidupan masyarakat dan diri kita ini adalah agama. Nggak ada agama, kita nggak bisa untuk membawa diri kita. Ada tujuan hidup. Nah, apalagi ya artinya nggak boleh tidak hidup karena nggak ada cahayanya. Dia zaman jahiliyah, nggak ada ilmu. Artinya apa yang terjadi? Nah, begitu. Jadi penting, ya, di dalam ilmu agama ini untuk menjadikan kita masyarakat menjadi toleransi, ya. Nah, tuh. Ada lagi? Tuh. Materi kedua. Lanjut ke materi kedua, dan di sini yang kita lihat bagaimana cara membangun karakteristik modern tanpa masuk ranah yang keliru. Pak, saya ingin bertanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan karakteristik modern? Karakteristik ini adalah kalau kita melihat untuk menandakan sesuatu karakter, ya, simbol, kemudian juga bisa dikatakan tanda ciri-ciri seseorang itu ada pada karakter, ya, karakter, ya. Suatu contoh umpama ini, ada film Doraemon. Ada yang tahu Doraemon? Ya. Kemudian ketika ada orang yang memakai kostum Doraemon, itu dikatakan apa? Karakternya adalah karakter Doraemon. Nah, ini karakter inilah yang akan membentuk dirinya sebagai tanda, sebagai ciri, ya, sebagai ciri dan mudah dikenal orang. Karakternya dia seperti ini, karakternya si dia seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengenal. Nah, dengan kita mengenal karakter masing-masing, kita bisa menyesuaikan, gitu. Ada yang sampai bilang karakternya itu pemarah. Nah, jadi kita ini yang bertemu dengan orang yang karakter pemarah harus tahu dong, ya kan? Jangan sampai orang yang punya sifat karakter ini akhirnya kita pancing amarahnya terus. Nah, ini nggak baik. Jadi kita menyesuaikan dengan karakter masing-masing, seperti itu, ya. Jadi sebagai tanda ciri-ciri kita, ya, di dalam kehidupan, ya, harus kita tunjukkan. Ya, apalagi kita ini seorang yang pendidikan karakteristik kita ini harus baik, supaya orang-orang baik, ya, maka kita akan menjadi contoh tauladan buat mereka, ya. Bisa boleh. Ayo, satu lagi. Sudah selesai? Saya mau bertanya. Oh, tanya lagi. Saya lagi. Kan karakteristik modern yang dimiliki pemuda-pemuda sekarang tuh kebanyakan individualis, terus lebih sendiri-sendiri ya Pak. Dan juga cara pandang dan berpikir mereka tuh banyak yang dipengaruhi oleh budaya Barat. Itu bagaimana cara kita menerapkan itu, tapi tanpa keluar dari ranah yang diajarkan oleh agama Pak? Jadi kepada apa nih, ya, karakter individu masing-masing, Iya. yang terjadi gimana tadi?
yang terjadi di anak-anak sekarang yang lebih individualis, terus cara berpikirnya lebih ke barat-baratan. Iya, untuk mengatasinya. Ya. Ini memang ada tugas yang teramat berat. Ya. Bagaimana untuk menerapkan kepada individu-individunya, ya, individu masing-masing yang terkadang ya mereka itu melakukan ya hal-hal yang dilakukan di tengah masyarakat itu terkadang tidak terkontrol, ya, hingga mengakibatkan ya hal-hal yang nggak baik. Ya. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai anak bangsa yang sudah terbekali ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama, ya kita harus bekali mereka, harus kasih peringatan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan individu ya ini ya harus dapat terkontrol dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita atau melihat seorang individu melakukan hal yang tidak baik, akibatnya bukan hanya dirinya saja yang merasakan efeknya, namun akan tetapi ya orang lain pun akan merasakan dampak akibatnya. Contoh ya seperti apa ya maling ya. Maling ini kan dia perbuatan individu kan, terkadang ya individu. Ketika dia melakukan berarti ada niat sendiri, melakukan sendiri dan keinginan sendiri. Namun akan tetapi dengan apa yang dikerjakan ini ya bukan hanya dia yang merasakan rugi, tapi orang lain ya yang di sekitar akan merasakan kerugian. Kenapa? Akibatnya dari perbuatan individu yang salah. Ya, nah makanya kita ini harus sebagai anak bangsa ya harus dapat memilah-milah apa yang harus kita lakukan. Walaupun kita melakukan dengan individu, tapi individu yang bisa menguntungkan, yang menebar kebaikan, baik untuk kita sendiri yang melakukan ataupun untuk orang lain di masyarakat. Ya, agar jangan sampai melanggar atau mengerjakan ranah yang kurang baik, ya harta yang tidak baik atau pekerjaan yang tidak baik. Ya, seperti itu. Ada lagi nanya? Ada lagi? Ya. Apa saja nilai atau prinsip dasar yang harus dipegang untuk membangun karakteristik di era modern ini? Prinsip yang harus prinsip dasar ini dia harus pegang teguh. Ya, prinsip. Kalau kita punya prinsip, insya Allah dia punya keteguhan di dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Ya. Nah, kalau dia punya prinsipnya apa namanya plan, nah ini akan repot juga nih. Sekarang A, besok B, ya, kemudian untuk C. Nah, berarti kan plan kan? Ya. Jadi kita nih harus punya prinsip yang tegas di dalam diri kita, ya. Untuk apa? Untuk dapat memastikan diri kita ini ya mewujudkan, menjalankan dari prinsip itu. Buat apa kita punya prinsip tapi prinsip itu tidak kita lakukan, ya. Nah, jadi prinsipnya harus kita tegaskan, kita tunjukkan agar kehidupan kita ini bisa jelas, ya, bisa jelas dan searah dengan ilmu yang kita jalankan, baik ilmu dunia yang kita dapat ataupun ilmu agama yang kita dapat. Insya Allah prinsip-prinsip itulah yang akan menolong kita, yang akan membuat kita ini teguh hidup di tengah masyarakat. Lihat baginda Nabi Muhammad, beliau sangat tegas, sangat punya prinsip. Ya, ketika Nabi Muhammad diminta berhenti untuk berdakwah, ya pamannya bilang, wahai ponakanku, ya untuk apa kau berdakwah? Berhenti saja berdakwah. Apa yang kamu inginkan? Harta, jabatan, atau yang lain? Kita seperti itu. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai pamanku, walaupun matahari kau bukan di tangan kananku, bulan kau bukan di tangan kiriku, aku berhenti dalam berdakwah. Namanya punya prinsip.
dia tegakkan prinsipnya. Oh, saya tetap berdakwah, nggak bisa. Walaupun banyak yang menghantam, banyak yang mengintimidasi, banyak yang melawan dan sebagainya, tapi pendirian Nabi tetap kuat untuk apa? Untuk berdakwah. Walaupun harta ditawarkan, nggak tergiur. Justru dibandingkan walaupun matahari diberikan, tak akan berhenti. Harta semuanya besarnya. Walaupun bulan dikasih, bulan kan ini sesuatu ciptaan Allah yang bagus, ya. Itu pun tidak akan terima, ya. Kalau dipinta untuk berhenti, kenapa? Karena ini tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip itulah yang menguatkan niatnya dan menjadikan pokok dalam perjalanannya hingga berhasil untuk menyebarkan dakwah Islam sampai saat ini. Karena kalau nggak punya prinsip itu pasti hanya ikut-ikut orang lain. Iya, dia akan ketemu kambing. Nggak tahu itu benar atau salahnya itu. Iya, nah inilah pentingnya ilmu tadi di situ. Ya, kita ngelihat si A begini, ya. Kalau anda kan kita nggak punya ilmu, kita langsung ikut aja. Ternyata itu salah. Nah ini kan bahaya. Kita nyebut B, ikut aja. Ya ternyata itu salah. Kita akan merugi. Nah maka dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapati, kita akan paham. Wah ini salah. Nah, harus ikuti. Ya ini salah, harus gitu. Nah ini benar. Nah jadi dia tidak terombang-ambing seperti apa ya, kayak bola ya, oper sana, oper sini, ya bawa sana, bawa sini. Nah tapi kalau dia punya pendirian kuat, ya, dia tidak akan seperti itu. Mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Apalagi ketika ada yang mempengaruhi begini dan begitu, tapi karena dia punya background, ya ilmu, ya, agama yang kuat gitu ya, kemudian ilmu di dunia yang dia dapat cukup, yang mumpuni, dia akan bisa menulis semua. Oh enggak baik, enggak bagus. Itu pentingnya sebagai kita orang yang punya prinsip. Bagaimana membedakan adaptasi terhadap modernitas dengan kehilangan identitas diri? Modernitas, ya, dengan Kehilangan identitas diri. kehilangan identitas. Nah, ini terkadang terhadap modernitas ini banyak orang yang salah kata dan banyak orang yang salah menempatkan hingga mengorbankan jati dirinya. Ya, kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang ini, ya, itu kan modernitas itu sangat tinggi sekali dan cepat sekali berkembang. Begini-begini, apalagi dilihat dari segi IT dan segala macam, terus dari segi hiburan dan sebagainya, itu sudah banyak yang modern, ya, seperti HP ini, ya, handphone yang kalian miliki semua. Kan dulu nggak ada handphone, ya kan? Tapi kehidupan mereka aman-aman saja. Berhasil banyak juga yang nggak kalah berhasilnya namun sekarang. Nah, kemudian sekarang ada handphone, ya. Kemudian kita menggunakan, disinilah banyak orang yang tidak bisa menempatkan apa sih fungsi handphone yang harus kita gunakan ini. Ya, handphone ini bisa membawa positif, bisa membawa kebaikan, bisa membawa manfaat kalau kita bisa menggunakannya dengan benar, hingga handphone ini bisa menjadi ladang pengetahuan buat kita. Kan begitu. Tapi kalau handphone ini dijadikan, ya, hal yang tidak baik, itu banyak yang menggunakan itu, digunakan buat menipu, ya, kemudian digunakan untuk, ya, kejahatan dan sebagainya. Ada yang dari handphone sebagai alat, ya, yang sudah modern. Ya, nah disinilah pentingnya kita ini untuk belajar, ya, sebenarnya modern itu untuk apa? Apakah untuk wah-wahan? Apakah untuk kita menemukan ini? Apakah kita mencari ilmu dan menambah wawasan? Nah disitulah kita bisa membedakan dan memposisikan modernisasi di saat ini. Gitu, ya.
Berarti ada peran teknologi Pak di sini. Sangat ya, peran itu sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali peran, apalagi sudah mulai ketergantungan ya. Nah, contoh kalian tanpa HP gimana kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa ngapain kan? Iya. Contohnya kita pas bangun tidur yang kita cari apa? Handphone. Handphone gitu. Nah ini namanya sudah ketergantungan. Kenapa? Memang kita butuh. Kita lihat ada nggak ini yang WA, ada dia yang informasi penting, ada nggak informasi dari dosen, kan begitu kan? Iya. Itu ketergantungan. Ya. Nah, maka ya kalau kita nggak penting ya penting ya, menjadi suatu hal yang untuk mendukung ya daripada apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Kita harus mensikapi ya kemajuan zaman teknologi modern ini, kita sikapi dengan arif dan bijak sana, bisa menempatkan televisi itu kan hal modern ya. Kita lihat bagaimana untuk memposisikan televisi itu sebagai hal yang bermanfaat buat kita, nah, seperti itu dan sebagainya. Motor ya, motor kan sebagai alat modern ya. Dulu ada motor nggak? Nggak ada. Baru zaman Rasul yang dipakai apa? Kontak. Ya kan? Kontak yang dipakai. Belum modern kan? Belum. Nah sekarang udah ada modern nih. Ya, diciptakan motor. Nah, sikapi motor itu dengan hal-hal yang positif. Jangan digunakan buat, ada nggak orang berbuat jahat dengan motor? Ada pakai motor, ada. Dia merampok, dia begal segala macam. Ini ya, jadi dengan harapan ilmu ya, ilmu apalagi teknologi ya, atau IT ini ya, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Perannya sangat penting sekali buat pendidikan kita. Banyak orang berhasil dari ini. Saya pun kalau ngajar kemana-mana itu ya nggak jauh bekalnya dari sini juga cari bagaimana yang mendapat ilmu dari ini. Kalau kita bukan menjadi jendela dunia kan, dari mana saja kita bisa dapat ya, tapi yang positif. Sudah ada ini. Terakhir nih Pak Ustadz, Ya. bagaimana cara mengevaluasi diri agar tidak terjerumus ke ranah-ranah yang keliru dalam proses modernisasi? Mengevaluasi diri ini sangat penting. Kita kalau nggak ada evaluasi diri ya, berakibat apa? Kita merasa sudah benar, kita merasa sudah baik, kita merasa sudah hebat tanpa evaluasi ya. Apa sih mana evaluasi? Melihat diri kita, apakah yang kita kerjakan, yang saya kerjakan sudah baik, sudah benar, sudah sesuai dengan ranah yang baik. Nah itu fungsi evaluasi ya, evaluasi diri. Kalau dalam bahasa agama itu menghisap diri ya. Nah maka sebelum kita dihisap oleh Allah Ta'ala, maka kita hisap dulu diri kita. Nah, ini kan biasa terjadi pada perubahan tahun ya. Jadi momen yang tepat di dalam agama itu adalah kita untuk mengevaluasi diri ya. Jangan sampai kita ini ya dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan, tidak ada suatu hal yang berbeda, perubahan dalam ya. Pentingnya evaluasi itu harus kita lakukan kapan saja, bukan hanya menunggu tahun baru, bukan hanya nunggu ya ketika pergantian tahun ya. Jadi ketika kita melihat wah ini nggak baik ya, kalau memang menurut agama ini nggak baik, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, ternyata ini nggak baik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Kalau memang kita melakukan hal yang salah di bidang dunia, umpama kita melakukan ini itu gitu, wah ya saya salah. Entah salah dengan teman, salah dengan keluarga, salah dengan orang tua kita, ya udah segera kita minta maaf ya, evaluasi diri. Nanti jangan sampai terjadi yang kedua kalinya. Kalau dalam lagu Roma Irama itu ada tuh ya, kehilangan tempat sampai 2 kali kan gitu ya. Apa tuh sayangnya tuh
kehilangan tongkat itu cukup sekali, jangan sampai dua kali. Nah kalau dalam bahasanya kita kalau nyebur ke lubang cukup sekali, ya kan? Pasti kalau udah nyebur kapok lah ini. Nah besok jangan lewat situ lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengalami hal yang buruk, ya. Kalau kita lewat situ lagi, kecemplung lagi, kena dengan lubang yang sama, berarti gimana? Ada suatu kebodohan yang ada pada diri kita. Dia sudah ditangkap polisi karena narkoba. Setelah diproses penjara bebas, setelah itu dia harus perbaiki. Dia harus tahu, ya Allah, saya kemarin salah nih. Yang dari narkoba, pengembangan narkoba hingga saya di penjara. Ya. Nah, setelah dia bebas, insaflah, bertobatlah, sadar bahwa jangan sampai melakukan hal yang sama. Jangan pakai dia, ada lagi tawaran ikut lagi. Pasti ikut lagi, dijebak lagi, ketangkap lagi, di penjara lagi gara-gara narkoba. Ini berarti hal yang seperti apa? Jadi ini hal yang bodoh. Siapa yang salah? Diri sendiri. Bukan salah polisi, bukan yang salahnya diri sendiri. Kenapa sudah pernah mengalami itu diulangi lagi? Nah ini harus tentunya evaluasi. Maka ya kepada teman-teman ya perbanyaklah evaluasi diri supaya kita dapat memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi. Yang belum baik jadi baik lagi, yang sudah baik insya Allah akan tetap ya di jalur kebaikan. Kalau sudah baik insya Allah orang pada senang, teman-teman senang, orang senang, dosen senang, ya apalagi pacar. Ya senang kan semuanya. Nah jadi itu yang tujuan kita untuk ilmu supaya kita jadi orang baik. Kita ngaji untuk juga menjadi orang yang baik ya. Ya seperti itu. Ada lagi? Mungkin sudah Pak. Sudah Ya. cukup, sudah paham, sudah mengerti akan yang ini pertanyakan semuanya. Ada tambahan? Sudah cukup? Nah, baik, kalau sudah cukup ya saya atas nama pribadi dan atas nama organisasi ya mohon maaf apabila ada hal-hal atau perkara yang perlu atas mohon maafkan ya. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa ya untuk upacara hari ini. Mudah-mudahan akan membawa berkah dan manfaat dan kalian insya Allah menjadi orang yang sukses. Amin ya Allah. Sukses dunia dan akhirat orang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih juga kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi ilmu-ilmu yang baik kepada kami. Sekian dari kami dari Universitas Indrapasta dari jurusan Teknik Informatika. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.